Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal berdirinya kerajaan Goa Talo. Yang pertama adalah pada awalnya di daerah Goa Talo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salampang, 9 bendera. Kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data Gangjani, Sumatera, Bisei, Sero, dan Kalili. Cerita ini dimulai oleh Tung Manurung sebagai pendiri Istana Goa, tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tamanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. Gambar ini merupakan peta provinsi Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Terdapat beberapa kerajaan di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sideren. Masing-masing kerajaan itu membentuk persekutuan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Goa dan Talo membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota kerajaan Goa dan masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang baik yang berasal dari Indonesia, bagian timur maupun bagian barat. Dengan posisi itu, maka Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. B adalah kehidupan ekonomi di Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu letak yang strategis, memiliki banyak pelabuhan yang baik, serta didukung oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga. Sehingga dengan adanya hukum niaga, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang besar. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. C. Kehidupan sosial budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Mereka berusaha meningkatkan taraf kehidupannya, bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Sejak Goa Talo menjadi pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate, yakni Ba'abullah, mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam, tapi gagal. Baru pada masa Raja Datu R.I. Bandang datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Goa Talo memeluk Islam. Mubalik yang berjasa menyebarkan Islam adalah Abdul Qadir Khatib, tunggal yang berasal dari Minangkabau. Raja Goa Talo sangat besar perannya dalam menyebarkan Islam. Sehingga bukan rakyat saja yang memeluk Islam, tapi kerajaan-kerajaan di sekitarnya juga terima Islam bergelar Sultan Adam. Maupun masyarakat Makassar ini memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik. Kehidupan politik penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Probandang dari Sumatera. Sehingga abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Raja Makassar yang pertama memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya, Raja Goa, yang bergelar Sultan Hasanuddin, yang memerintah
sampai 1639 dan dibantu oleh Daeng Mandrapia Raja Talo sebagai Mangku Bumi bergelar sebagai Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Malepo Said pada tahun 1639 sampai 1653. Kehidupan agama. Peranan Gua Talo dalam proses penyebaran luasan Islam di Kerajaan Bima pada abad ke-17 sebagai bagian dari penulisan sejarah bangsa Indonesia, maksudnya Islam, di Kerajaan Bima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan yang diberikan oleh Raja Gua Talo kepada Lakai dalam melawan kekuasaan Raja Sanusi, membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Gua Talo terhadap Lakai sekaligus dimanfaatkan oleh pihak Kerajaan Gua Talo untuk menyebarkan Islam di Kepulauan Nusa Tenggara termasuk Kerajaan Bima. Dalam hal ini, Raja Gua Talo Sultan Alauddin mengirim 2 ulama Melayu untuk menyebar luaskan sekaligus mengembangkan Islam di Kerajaan Bima bernama Datuk Rirat Bandang dan Datuk Tiro selama 15 tahun. Kehidupan geografis. Kesultanan Gua Talo kadang disebut Kerajaan Goa atau Kerajaan Gua Talo atau Kesultanan Makassar. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Makassar yang sebenarnya adalah ibu kota Goa yang disebut dengan sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang atau baik yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Doing very good, don't need no one to tell me how to